Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku, kita perlu menuntut ilmu karena ilmu itu wajib dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kali ini Kak Kois akan membahas ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Jadi kita sebelum menuntut ilmu ini, kita harus mengikhlaskan niat karena salah satu masuknya ilmu ke dalam kita adalah niat. Nah, dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala, dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu yang memberitakan kita untuk ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat kelima. Insyaallah kawan-kawanku hafal semua ya tentunya. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang paling agung dan mulia di sisi Allah Tabarakallahu Ta'ala wa Ta'ala. Karena itu wajib ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena orang lain, teman, sahabat, dan orang tua kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuh aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak diraihnya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan niat hijrah itu. Saudaraku, menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala. Menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala termasuk dosa besar, penyebab tercegahnya dari aroma surga, dan Allah Ta'ala menyediakan azab yang pedih bagi orang yang meniatkannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kawan-kawanku, menuntut ilmu ini hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena orang tua dan adik atau yang lain-lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia akan mendapatkan harumnya aroma surga. Maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga pada hari kiamat.
Tadi apa bunyinya? Lan yajid arafal jannati yaumal qiyamah. Maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Saudaraku, bahkan orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan api neraka untuknya, yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan mengenai hal ini dalam hadis-hadisnya yang lain. Kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbantahan dengan ulama atau membantah orang-orang yang bodoh, atau agar kita merasa lebih hebat dalam suatu majelis. Barang siapa yang melakukan yang demikian, maka berhati-hatilah terhadap api neraka. Allah musta'an. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannarun nar. Janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, berbantah atau membantah orang-orang yang bodoh, dan janganlah kalian memilih majelis untuk mencari perhatian orang. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka tempatnya di neraka. Tentunya bukan di surga ya kawan-kawan. Nah, para ulama dan pendahulu kita yang soleh memberikan motivasi agar kaum muslimin menuntut ilmu syar'i semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberikan peringatan yang keras kepada orang-orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kawan-kawanku, demikian yang bisa Kak Koy sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi pada adab yang kedua, masih adab dan akhlak penuntut ilmu, karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.